Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ini Berita bersama saya Muhammad Alfian Yunansa sebagai pembawa acara. Kali ini saya akan membawakan berita tentang tindak pidana korupsi. Seorang wali kota Cimahi, Ajay Priyatna, diduga terbukti korupsi. Ia melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam pembangunan rumah sakit. Ajay sebagai pucuk pimpinan di kota Cimahi diduga menerima sejumlah beberapa kali dari HY yang merupakan komisaris RS Umum Kasih Bunda. HY pun turut ditetapkan sebagai tersangka. Ajay sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara HY selaku pemberi suap diduga melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hukumannya, Ajay Priyatna dihukum 2 tahun penjara. Ajay juga didenda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dia pun diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah. Di sini saya sudah bersama seorang warga dari kota Cimahi dengan Bapak. Menurut Bapak, untuk penanganan kasusnya itu benar atau enggak sih? Menurut saya, penanganan kasus tersangka Ajay Priyatna itu dan tersangka HY sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang mereka langgar, baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat, walaupun kemungkinan kecil bagi masyarakatnya. Kalau menurut Bapak, hukumannya itu juga sudah sesuai hukumannya? Menurut saya, hukuman untuk Ajay Priyatna itu sudah sepadan dengan perbuatannya ya. Karena dana yang seharusnya dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit dikorupsi sebagai penerimaan gratifikasi. Dan untuk kemarin pada penahanan awal yang saya tahu saat itu juga sudah sesuai ya. Karena terhitung sejak kalau nggak salah tanggal 28 November 2020 hingga 17 Desember 2020 itu Ajay ditahan di rumah tahanan negara Polres Jakarta Pusat, sementara HY di rumah tahanan Polda Jaya. Oke Pak, terima kasih untuk pendapat Bapak. Jadi dari berita ini bisa kita simpulkan penanganan baik hukumannya bagi pemerintah dipastikan sesuai karena sudah dituntut secara undang-undang. Jika bagi masyarakat tentunya tidak bisa dipastikan sesuai atau tidak karena beberapa masyarakat memiliki sudut pandang penerimaan yang berbeda. Sekian berita dari saya. Terima kasih.